Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan dengan NIM L051221029. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar-dasar pengelolaan perikanan yang saya dapatkan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-8. Adapun materi-materi yang sempat saya dapatkan yaitu pada minggu pertama pengertian pengelolaan perikanan, pada minggu kedua yaitu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang ketiga yaitu alga, yang keempat gastropoda, yang kelima pelisipoda, yang keenam cephalopoda, dan yang ketujuh crustacea, serta yang kedelapan Echinodermata. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengelolaan perikanan. Pengelolaan perikanan merujuk pada upaya untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa merusak kemampuan lingkungan dan berkelanjutan perikanan di masa depan. Pengelolaan perikanan mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian, pengawasan, penegakan hukum, pengaturan, penggunaan alat tangkap, dan pengaturan kuota tangkap untuk memastikan bahwa populasi ikan tetap terjaga dan dapat berkelanjutan. Baik, untuk materi kedua yaitu wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. WPPRI atau biasa disebut wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yaitu area perairan laut di Indonesia yang dibatasi oleh garis-garis koordinat tertentu dan memiliki kedaulatan penuh oleh pemerintah Indonesia. WPPRI dibagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan yang masing-masing memiliki aturan dan regulasi yang berbeda-beda. Tujuan pembentukan WPPRI adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan kelautan serta mengelola secara efektif dan efisien guna memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Adapun Sulawesi Selatan terletak di dalam dua wilayah pengelolaan perikanan yaitu WPPRI 716 dan WPPRI 717. WPPRI 716 terletak di sebelah barat Sulawesi Selatan, sementara WPPRI 717 terletak di sebelah timur Sulawesi Selatan. Baik, untuk materi ketiga yaitu alga. Alga adalah kelompok organisme fotosintetik yang biasanya hidup di lingkungan air, baik di air tawar maupun di air laut. Alga memiliki berbagai bentuk dan ukuran warna, dari sangat kecil hingga yang sangat besar, dari yang berbentuk uniseluler hingga yang berbentuk multiseluler, dan dari yang berwarna hijau hingga yang berwarna merah. Alga memainkan peran sangat penting dalam ekosistem seperti memproduksi oksigen melalui proses fotosintesis dan menjadi sumber makanan bagi berbagai jenis hewan laut. Adapun beberapa contoh alga yaitu seperti Spirogyra, Chlorella, Chlorepa, Sargassum, dan Corallina. Baik, kita lanjut kepada materi keempat yaitu gastropoda. Gastropoda adalah kelas hewan moluska yang memiliki ciri khas berupa tubuh yang memanjang dan berotot, serta ditutupi oleh cangkang tunggal atau tidak memiliki cangkang sama sekali. Gastropoda termasuk kelompok hewan invertebrata yang sangat beragam dan ditemukan di berbagai habitat seperti laut, sungai, maupun darat. Adapun contoh gastropoda yang terkenal diantaranya yaitu keong, siput, dan juga babi laut. Selain itu, beberapa spesies gastropoda juga dikenal sebagai hama atau pengganggu tanaman karena dapat merusak tanaman dengan cara memakan daun atau bagian lain dari tanaman tersebut. Baik, yang kelima yaitu pelisipoda. Pelisipoda juga dikenal sebagai bivalvia, adalah sebuah kelas hewan moluska yang memiliki ciri khas berupa cangkang yang terdiri dari dua bagian simetris yang dihubungkan oleh engsel. Pelisipoda hidup di berbagai habitat air, baik di air tawar maupun di air laut, yang sering digunakan sebagai sumber makanan manusia. Beberapa spesies pelisipoda seperti tiram dan kerang merupakan bahan pangan yang populer. Adapun contoh dari pelisipoda yaitu seperti tiram, kerang, dan remis. Adapun peran penting pelisipoda yaitu dalam ekosistem seperti menjaga sumber makanan bagi manusia,
maupun hewan laut, serta membantu menjaga kualitas air dan menyaring partikel-partikel kecil dalam air. Baik yang keenam yaitu Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelas hewan moluska yang memiliki ciri khas berupa kepala yang berkembang dengan baik dan memiliki tentakel yang dilengkapi dengan alat hisap. Cephalopoda umumnya hidup di laut dan memiliki kemampuan untuk berenang dengan cepat dan mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Adapun contoh hewan Cephalopoda yaitu gurita, cumi-cumi maupun sotong. Beberapa Cephalopoda juga sering dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan seperti cumi-cumi dan gurita, serta juga sebagai bahan baku industri seperti tinta cumi yang digunakan dalam produksi cat dan tinta cetak. Yang ketujuh yaitu Crustacea. Crustacea adalah kelas hewan yang termasuk dalam filum Arthropoda yang memiliki ciri khas yang berupa badan yang dilapisi oleh cangkang keras ataupun exoskeleton. Crustacea umumnya hidup di lingkungan air, baik di lingkungan air tawar maupun laut, dan memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran tubuh. Adapun contoh Crustacea yaitu kepiting, lobster, udang, dan krill. Beberapa jenis Crustacea juga dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan seperti kepiting, lobster, serta udang sebagai bahan baku industri seperti kitin yang diekstrak dari cangkang Crustacea dan digunakan dalam berbagai produk industri seperti kosmetik dan perawatan kulit. Yang kedelapan yaitu Echinodermata. Adapun Echinodermata adalah filum hewan laut yang terdiri dari bintang laut, teripang, dan bulu babi. Mereka memiliki tubuh radial yang simetris serta memiliki sistem vaskular air yang unik yang digunakan untuk respirasi, pergerakan, dan makanan. Beberapa spesies Echinodermata juga memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa yang memungkinkan mereka untuk tumbuh kembali organnya yang hilang. Beberapa spesies Echinodermata seperti bintang laut dan teripang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pangan serta memiliki nilai ekonomi yang penting dalam industri kosmetik dan obat-obatan. Adapun kesimpulan dari materi yang sempat saya dapatkan yaitu masing-masing kelompok hewan laut yang dibahas memiliki peran penting dalam ekosistem air dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, mereka juga memiliki karakteristik yang unik yang membuat mereka menarik untuk dipelajari dan dijaga kelestariannya. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.